Teror malam pengantin, rahasia di balik bunga desa. Halo sahabat Renjana, jumpa lagi dengan cerita horor bersama Renjana Katulistiwa. Kali ini cerita horor akan mengisahkan teror malam pengantin, rahasia gelap di balik bunga desa. Sebelum lanjut mendengarkan cerita, jangan lupa kunci pintu rumah tetangga, matikan lampu lalu berdoa. Doakan agar keluarga kamu diberikan kelancaran rezeki yang berkah, ketenangan hidup, keselamatan dunia akhirat dan keluarga yang tentram sejahtera. Jangan lupa juga doakan agar kanal YouTube Renjana Katulistiwa semakin berkembang. Langsung saja, Yono merebahkan diri, mencoba mengusir penat setelah seharian mengurus kebun kapasnya yang kian luas. Jemarinya menari di layar ponsel, menelusuri galeri foto. Namun, keheningan malam itu mendadak terusik oleh sebuah penampakan di antara deretan gambar. Sebuah foto yang membuatnya membeku, teror yang kini menjadi teman tidurnya. Kilatan cahaya dari layar ponsel yang meredup, menerangi wajah Yono yang pucat pasi. Bagaimana bisa foto ini ada di sini? Mari kita mundur sejenak. Kebaikan hati Yono saat masih berstatus mahasiswa KKN di desa ini, 5 tahun silam, memang tak terlupakan. Ia berhasil menyulut semangat warga dengan inovasi pertanian kapas yang mengubah perekonomian desa. Sebagai ungkapan terima kasih, warga sepakat menjodohkannya dengan Ajeng, sang bunga desa, yang kecantikannya melegenda. Di sisi lain, ada cerita pohon randu di ujung desa, dengan mitos kuntilanak yang melekat. Namun hal itu tak pernah mengusik Yono. Ia lebih fokus pada potensi ekonomi kapas, hasil dari pohon yang sama. Tanpa perlu waktu lama, Yono yang sudah lulus dan kini jadi seorang pengusaha muda sukses, menikahi Ajeng. Namun, kebahagiaan pengantin baru itu tak berlangsung lama. Sebulan setelah pernikahan, malam-malam Yono mulai diwarnai isak tangis seorang wanita, suara lirih yang menusuk ke dalam sumsum tulang. Inilah kisah selengkapnya, dituturkan langsung oleh Yono, tentang teror yang menghantuinya, teror yang ia sembunyikan dari istrinya sendiri. Malam-malam yang mencekam. Setiap malam, di ranjang yang sama, Yono mendengar suara tangisan wanita. Lirih, namun jelas terdengar di telinganya, terutama saat lampu kamar dipadamkan, menyisakan kegelapan pekat. Puncaknya terjadi setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, malam-malam yang dianggap angker dalam kepercayaan Jawa. Yono tak berani membuka mata, apalagi membangunkan Ajeng yang terlelap di sisinya. Saya khawatir istri saya takut. Dia seorang indigo, sering cerita diganggu makhluk halus sejak kecil, ujar Yono, suaranya bergetar. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Apakah ada kesalahan di masa lalu? Mungkin tanpa sadar melukai hati seorang wanita. Bahkan, pernah terlintas pikiran menakutkan, mungkinkah Ajeng, wanita yang baru dikenalnya, adalah kuntilanak yang menjelma menjadi manusia. Sosok di balik tangisan. Tak tahan dengan teror yang terus menghantuinya, Yono memberanikan diri. Suatu malam, saat suara tangisan itu kembali terdengar, ia membuka matanya perlahan. Kegelapan menyelimuti kamar, hanya siluet samar tirai jendela yang bergerak tertiup angin kipas. Suara tangisan itu semakin jelas, bercampur dengan rintihan lirih, jagal. Jagal. Yono semakin mendekat pada Ajeng yang tertidur pulas. Suara itu berasal dari istrinya. Jagal, igau Ajeng dalam tidurnya, air mata mengalir di pipinya. Yono terkejut dan panik, apalah istrinya adalah sosok yang menakutkan. Sosok yang akan menjagalnya sebagai tumbal pesugihan. Keesokan harinya, Yono memberanikan diri bertanya pada Ajeng tentang mimpinya. Awalnya Ajeng enggan bercerita, namun akhirnya ia mengaku sering bermimpi tentang seorang wanita yang menangis di dekat pohon randu, memohon agar anaknya dijaga. Jagalah anakku. Mendengar hal tersebut, Yono pun bernapas lega. Istrinya bukan sosok yang akan menjagalnya sebagai tumbal pesugihan. Namun Ajeng, dengan kemampuan indigonya, merasakan ada energi kesedihan yang kuat di sekitar pohon itu. Ia bahkan pernah melihat sosok wanita pucat di sana saat melintas di siang hari.
Yono terdiam. Ia ingat betul, saat KKN dulu, ada cerita tragis tentang seorang ibu muda yang kehilangan bayinya di dekat pohon randu. Warga desa percaya arwah ibu itu masih bergentayangan, mencari anaknya. Malam itu, Yono dan Ajeng memutuskan untuk pergi ke pohon randu bersama-sama. Ajeng mencoba berkomunikasi dengan arwah wanita itu, menenangkannya dan berjanji akan membantu menemukan kedamaian. Sejak malam itu, tangisan misterius itu tak pernah terdengar lagi. Namun, Yono tak pernah bisa melupakan tatapan kosong Ajeng saat menceritakan mimpinya, tatapan yang seolah melihat sesuatu yang tak bisa ia lihat. Beberapa minggu kemudian, saat Yono kembali melihat-lihat galeri fotonya, ia menemukan foto yang membuatnya merinding. Foto itu diambil saat acara pernikahannya. Di latar belakang, samar-samar di dekat pohon randu, tampak sosok seorang wanita pucat dengan tatapan kosong, persis seperti yang digambarkan Ajeng dalam mimpinya. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Sosok wanita di foto itu mengenakan gaun pengantin yang sama persis dengan yang dikenakan Ajeng saat pernikahan mereka. Yono menatap foto itu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mungkinkah Ajeng, bunga desa yang ia cintai, memiliki hubungan yang lebih dalam dengan arwah wanita di pohon randu? Mungkinkah Ajeng adalah anak dari ibu yang kehilangan anaknya itu, dan teror malam pengantin adalah cara arwah itu berkomunikasi dengannya? Teror malam pengantin itu kini memiliki makna yang jauh lebih gelap dan misterius, rahasia yang tersimpan di balik senyum manis sang bunga desa. Anda pikir cerita berakhir di sini? Tentu saja tidak. Pada akhirnya, tangis wanita entah dari mana kembali meneror Yono di malam yang pekat. Dia memberanikan diri untuk membuka matanya tajam-tajam. Di tengah gelap, dia berusaha melihat ke kanan dan ke kiri. Karena takut, Yono bersembunyi di balik ketiak Ajeng, berada di sebelahnya. Namun, suara itu semakin jelas. Selain suara tangis, juga terdengar suara wanita minta tolong. "Tolong, tolong, belikan aku mesin cuci," tutur Yono menceritakan. Yono yang seorang penakut itu pun akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata yang menangis adalah sang istri. Ternyata Ajeng, sang istri menangis karena tangannya pegal-pegal disebabkan setiap hari mencuci baju. Ajeng, sang istri meminta dibelikan mesin cuci, namun tidak berani bilang kepada Yono. Hingga akhirnya, keinginan sang istri tersebut terbawa tidurnya dan sesekali mengigau meminta mesin cuci. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Yono pun membeli mesin cuci dengan kredit. Setelah mesin cuci berada di rumah, tangis wanita malam hari itu pun tidak terdengar lagi, berubah menjadi suara tawa. Hahaha.